Serius amat nih. Iya nih, lagi ngebaca drama cosplayer. Drama lagi. Yoi. Jadi mana penjelasannya nih drama Kita cosplayer? bahas. Langsung aja. Langsung. せーのでもそんなんじゃダメもうそんな Oke, kembali lagi di Muelisme Channel, sebuah channel mengandung unsur. Moe Q. Ya, itu dia. Men, ngomong-ngomong kita belum berlebaran nih, Oh iya, masih minal dalam aidin. suasana lebaran ya kan. Coba lu bilang minal aidin wal faizin buat Ninggen Taji. Minal aidin wal faizin Yes. buat teman-teman NPC dan Ya. para cosplayer, Sobat Muelisme dimanapun dimanapun. teman-teman berada. Mm-mm. Kembali lagi di Muelisme, sebuah channel mengadu unsur Moe Q. Iya, tadi udah gua jelasin tuh. Saat ini kita mau ngebahas yang saat ini sedang ramai atau sedang viral. Iya. Sebelumnya kasusnya hampir sama dengan kasus yang Dexter. Pernah kita bahas dulu ya? Iya, Iya. cuman ini kayaknya lebih brutal lagi. Lebih brutal lagi, lebih berani lagi, dan lebih excited lagi nih. Betul, Mel. Karena apa? Ini korbannya tidak satu. Lebih dari satu, men. Yoi. Wah, ini udah seperti rantai kejahatan nih. Yoi. Yang harus kita usut tuntas sampai kulit-kulit terdalamnya nih. Harus, Mel. Yoi. Karena kan sebelumnya kalau Dexter itu kan korbannya cuma Ayah Nazo ya, yang memperalat adiknya korban. yes. Kita recall kembali Iya, nih ya kan. Betul. Itu udah kita tayangin juga ya seputar Dexter. Yes, nanti bisa nonton, link di bawah deskripsi ada videonya. Yoi. Dan saat ini kembali lagi ke laptop. Iya. Yang sedang ramai ini kebetulan korbannya banyak. Korbannya banyak. Dia baru buat video klarifikasi itu Oke. beberapa hari lalu, baru beberapa jam lalu ya. Baru beberapa jam yang lalu lah. Dan update story juga bahwa mau klarifikasi tanggal 1 dengan korban. Yes. Tapi setelah gue telah di beberapa komennya, itu ternyata korbannya tidak hanya satu dan mulai ada banyak yang speak up nih dari para korbannya, Mia. Gue paham. Awalnya nih mereka nggak berani buat speak up. Betul. Gue sendiri pun tahu dari salah satu story dari temen nih ya kan. Ada temen lah pokoknya dia nge-share nih ya kan. Gue penasaran, men. Gue Betul. cek si story korban pertamanya ini si Takoyuki kan. Koyuki. Gue cek gue baca satu persatu, mendetail tentang gimana konteks awalnya bisa kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ gue tahu tuh, langsung gue kasih tahu ke lu kan. Iya. Ini ada drama terbaru nih, men, hot sekali ya kan, yang harus kita bahas di podcast kali ini gitu. Betul, Mel. Karena gue juga pas denger ternyata korban yang gak satu itu kayak, waduh, kayak emosi jiwa gue meledak-ledak nih. Iya, iya. Nih. Nah, menurut lu, Mil, lu pribadi dengar berita kayak gini nih, Mil, gimana tanggapannya, Mil? Kalau menurut gue sendiri ya, hal-hal kayak gini tuh emang sering terjadi lah. Sering. Iya, di sekitar lingkungan kita ini udah banyak gitu. Nggak cuma di sekitar event wibu atau apa, itu banyak. Masyarakat umum pun pasti ngerasain ada pelecehan-pelecehan kayak gini ya kan. Jadi kalau untuk di event ini sendiri ya udah bukan hal baru lah gitu. Baru udah sering. Yoi, udah sering. Cuman yang gue agak kecewakan ini nih kan kasus kalau dibilang udah terbilang lama nih. Ada yang beberapa korbannya bilang katanya dari event waku-waku tuh dilecehin, itu kan udah lumayan lama nih. Kenapa baru speak up sekarang gitu? Mungkin emang udah kesabaran udah habis atau gimana, kita nggak tahu juga kan. Dan korban lebih dari satu. Wah, itu sih harus dikupas banget nih. Gimana nih menurut tanggapan lu? Kalau tanggapan gue sendiri ya, karena kan gue pribadi dengar berita ini pas pertama kali emosi. Emosi, pasti itu. Yang gue takutin nih, Mil, dengan kasus Dexter, kasus dia, semoga aja sih nggak ada ya. Takutnya Bakal muncul yang baru-baru iya, lagi gitu. Dengan dia klarifikasi, terus masalah kelar gitu aja, kayak enak kan dong, Mil, yang cabul-cabul lain gak cuma Pasti. si yang sekarang lagi Yoi. viral kan. Gue tuh kayak pengen berharap ada efek jerah gitu. Efek jerah pasti itu harus diberikan itu. Masalahnya maling ayam aja diberikan efek jerah oleh Digebugin. masyarakat ya kan. Iya. Digebugin lah atau apa, seenggaknya masuk penjara ya 2-3 hari lah ya kan. Biar kata hal sepele kayak gitu juga ada penindakan emang gitu. Ada, maksud gue gitu, Mil. Yang kayak gini nggak boleh apa ya, tutup mata kita nih. Lah iyalah, makanya pas gua tahu kabar itu kan langsung gua cari tahu kan semua Yoi. informasinya kayak gimana. Jelas. Langsung ngasih tanggapan Muelisme kepada kasus-kasus kayak gini kayak gimana. Yoi. Gitu. Pokoknya Muelisme bakal coba deh kita bantu up gitu Muelisme tuh dengan kasus-kasus kayak gini biar pada melek gitu cosplayer juga. Betul. Karena kan cosplayer kan mohon maaf nih banyak juga nih bawah umur kan. Pasti itu. Takutnya nggak enak buat speak Melindungi up. kita yang Iya. apa, yang adik-adik semua nih. Adik-adik ini. Yang ke event cuman buat have fun, nyari temen ya kan. Have fun, nyari temen, main-main, hobi.
Gitu maksud gue, Mel. Dan di video kali ini juga Mil, Nah, kita kayak sebagai kita netral ya sebenarnya, kita nggak ngebela nggak berada di siapa. posisi manapun, cuman kita sebagai pengamat aja nih. Pengamat aja nih, Yo, karena iya. kan kita juga banyak berteman dengan para cosplayer. Dan orang ini NPC juga. nggak asing juga nih. Nggak asing mukanya. Mungkin kita pernah ngelihat dia lah di event gitu, mulai dari efek Sudirman atau apa. Dari Waku Waku pasti hadir juga, di yes. acara besar Mil. Jadi orang-orang kayak gini tuh buat di event Wibu harusnya udah harus dikick-kickin aja lah, nggak penting kayak gini nih. Betul. Memperburuk nama event tersendiri ya kan. Iya. Skena itu sendiri, dunia percosplayan itu sendiri. Orang kayak gini tuh nggak bisa dikasih panggung ya kan. Nah, kita kembali lagi ke permasalahannya Mil, seksual harassment. Ya. Seksual harassment. Taruh. Ngomong-ngomong si Apa tuh? pelaku ini, oknum ini siapa ini namanya nih? Oh iya, pelakunya untuk nama Inisial aja lu sebutin. panggungnya. Boleh nama langsung panggung aja, ya. aragami.cos. Nah, kayak gitulah ya tuh ditampilin ya Ya. namanya, dan komuknya juga seperti itulah. Ya, mukanya gitu lah pokoknya. Kayak tai gitu mah dulu. Iya. Kembali lagi ke topik ini Mel, Topik. untuk seksual harassment. Gitu. Seksual harassment. Ini kan katanya sampai ada yang bilang korbannya banyak. Ya, kita usut dari yang pertama nih. Usut yang dulu. kita tahu nih si Takoyuki. Gimana tuh? Dia bilang katanya mungkin awalnya biasa aja kan, kronologisnya nih ya. Kronologis ya, boleh ceritain sedikit, men. Mungkin dia sedikit good looking. Kita ngeliatnya sebagai laki-laki juga oke lah, lumayan good looking kan. Oke, cosplaynya bagus. Cosplay bagus kan. Tier menengah ke atas lah untuk dari segi cosplay itu. Ya, Make up boleh lah. kostum, Ya, segala. modal lah gitu. Betul, modal lah. Dan dia ini ketemu di temennya si korban ya kalau nggak salah ya. Temennya si korban. Temen korban Ah. minta dikenalin, tiba-tiba dia ngelewat temennya si siapa tadi namanya? Takoyuki. Takoyuki, Ah. bahwa mau kenalan sama Takoyuki. Wih. Dikenalin lah akhirnya kan. Ah. Awalnya di cerita si Takoyuki itu storynya normal aja biasa gitu. Oke lah. Oke lah, cuman makin kesini katanya makin intens nih, nggak ngabarin, kadang suka marah gitu. Posesif nih, posesif. Posesif banget, kayak soalnya udah kayak jadi suami istri aja gitu. Jadian belum padahal. Jadian belum kan. Dan yang lebih parahnya lagi suka ngirimin. Nah, itu permasalahannya. Permasalahan di sini nih, maksud gua nih. Disebut nggak nih? Iya itulah ya. Iya, pokoknya itulah. Ngirimin Betul. bodinya. Pokoknya hal-hal vulgar lah gitu. Ya, maksud gua lu kayak lu gede lah, sosokan lu ngirim-ngirim begituan. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Big dick aka big mouth. Oh ya, agak big mouth. Balik Balik lagi. Baik lagi. Jadi kayak dia tuh ngenamengin dirinya, ngasih tameng nih kalau misalkan kayak nggak direspon atau apa, dia bakal ngambek kayak mau suicide. Wah itu Lu berat nih. berat sih. Lu bunuh diri aja gitu. Iya, Who's the fucking care man gitu. Lu Ya, mati aja gitu. Iya, kalau gue jadi korban, ya udah lu mati aja. Bagus dong. Manusia kayak lu berkurang di dunia ini. Itu dia. Gitu loh. Cuman sini bocah kayaknya kamuflasenya tuh oke mang dia. Dengan iming-iming apalah ke para cewek-cewek ini kan, cewek-cewek yang masih dalam apa ya, fase-fase labil dengan percintaan gitu. Iya. Mungkin karena kelamaan Yes. semua kan akhirnya berani speak up juga gitu kan, di media sosial, dan Media akhirnya viral, dan ternyata terkuak bahwa korbannya tidak satu. Tidak hanyalah satu ya, lebih dari satu. Ini lebih predator sih dari Lebih Dexter predator, Mil, menurut gue ya. Dexter menurut gue dia masih main aman dia. Aman. Masih main aman melalui pihak ketiga Pihak nih. ketiga. Iya. Kalau ini dia langsung terang-terangan. Tanpa perantara. Tanpa Mil. perantara, dijual Langsung rumah ya kan tanpa perantara tuh. Betul. Lanjut. Dan saat ini kita mau bacain komen-komennya nih Mil, Yes. di video klarifikasi. Update terbaru apa itu? Kita Ya, cek dulu. dari si pelaku ini. Ini kita bahas serius ya. Yoi. Untuk komen yang pertama sih MVP-nya nih Siapa yang dari dia? Aris garis bawah lah, apa sih namanya? Underscore NPC. Rasa pengen masuk komunitas anti predator di event, please gue join. Nih butuh kan, makanya komunitas kayak gini harus ada gitu. Ada gitu. Demi apa? Merangkul nih orang-orang supaya nggak takut buat ke event gitu. Dari awal juga Molisma sudah mempertegas kalau misalnya memang butuh perlindungan atau apa, nggak apa-apa, chat kita aja Kak, aku gini-gini. Boleh. Kalau buat teman-teman yang di bawah umur atau di mana aja gitu, kita open kok. Kita susulan bareng, kalau di event itu nggak pernah ada
lu cosplay jelek, lu cosplay Iya, cakep, iya. tier menengah ke bawah Betul. apa enggak sih, kita nggak ada di situ kan. Selanjutnya men. Untuk yang kedua mungkin Emil ya. Yang kedua ada dari siapa ya? Ini ada yang lucu nih. Apa tuh, coba Sendal. nitip sendal. Nitip Yang- sendal tuh artinya iya. apaan sih? Maksudnya kalau Nimpukin. misal belum rame, Oh. dia nanti bakal balik lagi nih. Yes, taruh sendal dulu yang penting lah ya. Ya, oke, Nanti oke. bakal kunjungin lagi. Sebuah analogi yang sangat tidak nyambung, tapi lanjut. Oke. lanjut. Nih dari Your Senpai Cat. Cat. Mending lu cari temen. Ah. Kalau sangek buka micet. Kalau nggak punya duit kerja Nah. serius daripada gini kan lawak. Ntar, Betul. gue mau memberi tanggapan nih. Bener tuh. Bener. Kalau Sange seenggaknya di Micet telah memberikan platform lu untuk buat nyari cewek-cewek yang emang membutuhkan uang gitu. Gua bukan mempromosikan Micet Micet, nih, ini tapi benar, ini ada benar. platformnya gitu, bukan di event lu nyari yang kayak gitu. Bener gak? Betul. Lanjut. Dan untuk yang selanjutnya nih, actingnya yang bagus bang. Sekarang masuklah ke FTV. Oh ini untuk jokes. Jokes, dark jokes lah ya kan. Dan ini yang keren sih dari Yoruna Hanami. Klasik lengket aja gimana? Itu artinya apa tuh? Basi maksudnya. Kalau lengket kan yang lebih serius lagi kan. Iya. Ngomong-ngomong nih dia klarifikasi tapi nyontek ngeliat HP. Mana nih? Ini oh iya. Nggak oke banget gitu ya kan. Kayak ini loh, Apa? kayak pidato upacara Senin Iya, loh. betul. Pakai teks. Payah. Klarifikasi yang nggak tulus tuh sebenarnya. Sekali. Iya. Selanjutnya nih dari mana nih? Waduh, Nagih Cuan. Lagi cuan. Ini cewek nih, kayaknya ini cewek nih yang komen nih. Komen nih. Kalau mau pak TYTYD sama cewek Kang atau cowok apa cewek nih? Mencet aja bang tadi. Udah bilang kan emang Micet tuh memberikan sarana buat kita. Betul. Kalau enggak ya prostitusi banyak lah di mana ya kan. Gitu. Ada juga nih, sorry nih gua masih nggak terima yang lo lakuin ke teman-teman gua. Wah ini temannya Pasti lah, nih. Mang, pasti. Dari Hadi Chandrak. Lu ngebayangin gak kalau teman kita yang digituin? Waduh, gua sih Atau anak kita lah gitu pergi ke event tapi dilecehin sama orang kayak dia nih. Gimana perasaan lu sendiri? itu kalau kan atau kenalan gitu ya, apalagi memang saudara atau sohib karib digituin, gua nggak terima banget sih memang. Kita sama Takoyaki sendiri, Takoyuki sendiri belum ketemu kan, emang Iya. belum pernah potbar. Cuman gue tahu dia temennya Juan lah ada. Iya, salah satu temennya temen kita. Iya. Kayak gitulah. Makanya kita agak sedikit tergerak juga lah Iya. gitu. Pokoknya kayak kita tuh kalau ke event tuh kayak Ah. NPC atau cosplayer kayak kita tuh kayak nyata kayak keluarga aja gitu. Betul, Jadi betul, kayak satu disakitin tuh rasa semua gitu. Jadi buat teman-teman ya, bukan karena sesama cosplayer ya gitu ya, lu berhak ngasih nomor pribadi lu atau gimana, karena lu nggak bakal tahu dia cosplayer juga tapi dia memiliki sifat yang kayak gini, menyimpang. Bukan berarti NPC yang misalkan agak-agak mukanya aneh gitu itu harus dijauhin, nggak juga. Nggak juga. Karena mereka kadang ada juga yang kayak malu-malu Nyari teman. gitu, nyari temen, Insecure. atau introvert. Jadi ya jangan lihat orang dari sampulnya. Betul. Ya, Kayak kita nih, walaupun kita biasa-biasa aja tapi muka-muka kita penjahat nih ya kan gitu maksudnya. muka yang wah kayak jauh dari kata baik tapi Yes. kita lah aslinya mah baik. Dijamin lah, bisa dijamin. Kayak gitu kan. Dan circle teman-teman kita juga insya Allah baik. Insya Allah baik. Sobat-sobat Florisma. Tapi Mil ini Ya. ada tanggapan gue nih Ah, dari kasus ini juga nih. iya. Apa yang bisa kita petik nih? Pertama nih Mil ya, ini kayak buat teman-teman cosplayer yang first impressionnya itu ngelihat nyari temen itu dari good looking. Yes. Tolong lah, ini harus lebih selektif lagi. Ini Selektif gue lagi. sering tekankan nih, Yoi. sering banget nih gue nge-reminder buat teman-teman cosplayer atau NPC gitu ya. Kalau misalkan belum terlalu kenal banget, nggak usah lah ngasih kontak Pribadi. Minimal ya di Instagramnya lah dulu. Instagram aja lo, akun-akun cosplayer lu pada gitu kan. Bukan berarti harus wah ganteng ngasih kontak, wah jadi dekat gitu berharap lebih. Cobalah pintar-pintar dikit gitu. Gue yang agak-agak lucu nih men. Apa, men? Para korban ini sempat naksir sama doi. Nah itu Anjir, kita gue harus tekankan. banyak yang tampan-tampan di luar ini yang lebih sehat gitu pola pikirnya. Cuman kenapa dia bisa membuat para cosplayer ini jadi
tertarik dengan dia karena manipulasinya ini gitu. Dan sekali lagi nih gue tekankan, nggak semua cosplayer kayak gitu, cuman beberapa oknum. Beberapa oknum Betul. perusaknya. Tapi jangan sampai teman-teman cosplayer, terutama yang cewek, mentang-mentang lihat ada cowok good looking ngajak kenalan, baru Yes. langsung baper. Ah, ah. Gitu. Jadikan pelajaran dari kasus ini biar lebih selektif lagi. Satu. Di sini masih banyak NPC baik seperti kameramen kita, AGGZ ya kan, yang membutuhkan apa moemeternya Moemeter. agar dia semangat bekerja gitu. Itu penyemangat ya. Padahal kan dengan teman-teman sendiri ngasih FS gitu, itu walaupun cuma sekedar FS, FS, nih, iya. tapi itu sangat berarti sekali buat kami berarti. para NPC Yo, gitu. kayak kita disemangati waifu nih. Betul. Apalagi gue dibangunin sama orang Manaida kemarin. Waduh. Buset. Langsung bangun gue men. Ya, lanjut men. Selanjutnya ini mungkin sudah habis ternyata. Oh udah habis. Tapi Mil, Ya. walaupun komennya sudah habis, gua mau bahas untuk korban kedua. Korban kedua betul. Namanya Ini yang siapa, parah Mil? juga nih. Nama itu IG-nya kalau nggak salah Komorea Biu gitu kalau nggak salah. Iya betul Komorea Biu. Ini dia cukup Ah. parah nih. Agak parah sih, bukan cukup parah, agak parah. Dari poin 1, 2, 3, 4 dia jelasin secara rinci nih. Ini garis besarnya aja ya. Garis besar ya, betul. Ngomong ini gua. Ini aja dulu ini. Yang pertama Hmm. datang di acara. Ini garis besarnya ya. Ya, lu jelasin sedikit. Datang di acara Spak kemarin. Ya, Spak kita datang tuh, Spak tuh. Oh, pasti datang dong. kita. Itu ke rumah para Wibu. ibu-ibu Iya. buat nyari event. Ya, iya. Dia datang, dia mungkin ada project gitu Ah. kan antara si korban dengan si pelaku. Project photoshoot Nah, nih. iya. Yes. Di sini dijelaskan pas aku baru datang sama temanku nyapa dia tiba-tiba piting kepala, buset langsung dipiting sih. Smackdown lah. Anjir gila loh. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Gak sopan So sih. akrab sih boleh men, cuman Nggak jangan gitu langsung juga. meeting juga gitu. Lanjut. Poin kedua, keluar dari toilet dia ngeliatin aku sambil senyum-senyum yang menurutku aneh, terus megang pundakku remas-remas. Boleh, lah, boleh sudah diperagakan oke ke gua, lah. boleh. Aku Iya. sudah nepis tangan dia, lo gini Ah. bang ya. Ya kan. Tapi dia nggak ada minta maaf. Oke, dia udah kayak udah mulai harassment nih. Harus mulai. Di poin ketiga dia genggam tangan aku, Ah. terus diremas kuat. Di ini yang biasa tuh kalau buat dia sakit tuh, Ah. diremas gitu. Smackdown jari. Nah, bahkan telapak tanganku digelitikin sama jarinya. Aku udah teriak, waduh, udah kekerasan, dikerasin, digelitikin Ah. juga, digelitikin biar engas gitu, gua nggak ngerti lah ya. Pokoknya ada rangsangan Ah. lah. Iya. Nah, poin 4 nih Mil. Poin 4. Saat itu teman-teman proyekanku lagi foto session di rooftop di Foto atas. session, loh. iya. Tahu-tahu Spa, gua. mulai rame. Oke lah, emang aneh banget kan. Gue juga waktu di sana rame lah pokoknya. Cuacanya juga panas. Jadi aku mojokin diri. Mungkin dia mojok tuh nyari adem kan. Iya, nyari adem bener. Tiba-tiba Tiba-tiba ini orang nyamperin aku langsung cekek tanpa sebab. Tahu-tahu langsung dicekek tanpa sebab gitu. Gak tahu ya apakah dia mojok itu. Gua nggak tahu reka adegannya nih gimana nih. Ini menurut si korban ya. Menurut si Cekek tanpa sebab. Aku sudah mukul-mukul. Oh, dia udah mungkin Pembelaan. Tapi dia malah makin ngincengin Mil. Oh, siap. Gila, malah cekekannya makin keras makin gitu. keras. Ah. Akhirnya salah satu temanku balik badan baru dia lepas. Terima kasih Tawa. juga buat temennya yang udah ngeh gitu temennya Iya. di harassment kayak gini kan. Pas ketahuan baru dilepas men ya. Parah sih. Ah. Untuk point of view-nya ya, POV-nya nih. Ini kan kebetulan si korban ini salah satu teman project Teman project yang belum akrab-akrab Iya. banget lah. project session foto lah kayak gitu kan. Dan kalau bisa nih buat teman-teman yang ingin foto project, kenali dulu lah. Kan biasanya nge-list tuh Mil Ngelis betul. di grup. Iya. Kenali dulu, oh gini Bikin grup mereka. gini. Kalau misalnya memang sekiranya sudah mulai kenal. Kalau misalkan belum kenal, coba dicari tahu dulu gitu. Iya. Ini orang bener apa enggak, gimana gitu kelakuannya dari postingannya aja minimal ya itu. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Menurut lu gimana Mil dari kasus dari yang korban kedua ini? Gue nggak tahu ya alasan dia tiba-tiba nyekek ini nih kayak ambigu nih. Kenapa dia tiba-tiba nyekek gitu? Apa dia punya dendam pribadi kah? Atau mereka sebelumnya lagi berantem kah? Emang kalau udah dia nyempet neketin gitu ya kan, sempet PDKT lah gitu. Tiba-tiba nyekek nih, kayak lu nggak ada sebab apa-apa lu langsung dicekek gitu. Lebih kayak ke psikisnya sakit Mil. Mungkin Lebih apa dia mungkin si oknum ini di rumah apa ya punya pengalaman yang kekerasan begitu apa gimana kita nggak tahu kan. Jadi ya menurut gue ini
tanpa alasan sih dia parah ini. Nyekek orang begini nih nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin. Gue kalau misalkan ketemu langsung gitu ada yang terak cabul atau apa, gue gebukin di tempat bener. Nah, ya. Itu Biarin harus aja tindak lanjut. viral sekalian kan. Betul. Dan buat teman-teman gak usah ragu gitu, buat teriak aja terus. Teriak aja. Temennya kalau ada yang ngeliat gak enak, tolong bina tolong aja gitu. Pasti Untungnya juga tuh ya kan temennya ngeliat, Iya. bener. Untungnya. Kalau temennya nggak lihat mungkin lebih lama lagi. Dan gue lihat nih abis dia bikin kayak gini, dia juga diancam juga nih si Komorebu ini. Kenapa kamu bikin rame-rame gini? Wah, pokoknya gitulah pembelaannya dia lah adalah gitu. Nah, alasannya bercanda ya. Iya, alasannya bercanda juga nggak sampai situ ya kan. Juga coy, lu udah main fisik nih. Yoi, ke cewek lagi, kalau ke laki oke lah. Enggak, gue pribadi gue pengen ketemu Mil beneran dah. Pengen tahu gitu kamu tuh kayak gimana. Menurut gue sih dia udah bakalan di blacklist sih dari event-event blacklist. Dan kalau dia masih berani nongol gitu di event-event, nggak tahu malu sih itu orang. Malu. Emang Ketemu pengen gua, minta gua digebugin gebukin. gitu berarti. Bener, ketemu gue gebukin. Pengen minta digebugin, diseset-seset. Mungkin itu maksudnya. Ya. Dan kayak apa ya? Oh iya, gue ingat sebelum kita penutupan kita ada kebetulan kita punya salah satu sobat muelisme. Sobat muelisme kenalan kita, orang terdekat. Orang terdekat juga bisa dibilang yang selalu ngasih arahan ke kita buat konten-konten kita. Dia tidak terlalu melenceng gitu kan. Kita akan menelisik kesimpulan dari bagaimana kasus ini akan berlanjut gitu. Dan dalam segi apanya nih? Dalam segi hukum nih, kebetulan kita juga berat nih. Sobat kita ini sedikit orang hukum lah gitu. Sedikit tahu hukum, kebetulan juga dia S2 hukum di salah satu universitas yang bonafit juga lah ya di Surabaya. Langsung aja kita panggil. Kita summon. Ya, Summon. Bapak Suryono. Bapak Suryan. SH ya kan? Ini. Oke, kita sudah bersama beliau. Ngomong-ngomong kita belum lebaran nih ya kan. Nyalain aja Bapak Idin. Ya, Masya Allah Habib. Ini bukan Jafar nih. Bukan acara login nih. Bukan acara login. Beda. Buka dulu, buka. Kacamata. Editor. Buka. Lucu sekali. Ini kita serius nih. Ayo. Harus punya apa sisi edukasinya nih Bang. Oke. Iya. Jadi sengaja kita undang doi dengan bayaran yang sangat nggak ada kopi lah ya. Nggak ada pokoknya kopi segelas oke lah. Jadi men langsung aja ditanya gimana nih. Nah Bang, tadi kan sudah mendengarkan beberapa yang kita ulas dari dua korban ini. Menurut tanggapan lu gimana nih? Selaku yang paham hukum lah gitu kan bisa dibilang soal kasus si Chris ini atau Aragami Kos ini yang menurut pandangan lu. Jadi begini nih, buat teman-teman muelisme semua. Ningen Tachi, Wibu Tachi, apapun itu jenisnya. Ini gue bukan nggak apa ya? Gue bilang habis Jafar. Buka dulu. Silakan. Masya Allah. Agak panas juga soalnya. Jadi begini, kalau gue lihat ya, dari dari kasus ini gitu. Jadi dia ada pelanggaran undang-undang pornografi itu nomor 44 tahun 2008 kalau nggak salah. Nah itu dilarang mendistribusikan karena dia kan katanya mengirimkan foto-foto ya. Iya, foto dia sendiri. Bahkan dia membuat juga membuat konten mengirimkan sendiri gitu, nah dengan sadar gitu. Terus ada juga tadi kekerasan kan. Nah walaupun itu konteksnya nggak tahu itu seksual atau tidak, tapi di tempat umum. Nah itu dia melakukan kekerasan, ketekan leher segala macam itu kan sudah walaupun dalilnya bercanda gitu loh. Bercanda itu kan kalau misalnya dua orang yang bersamaan itu menerima. Nah kalau tidak menerima salah satunya, berarti kan itu pemaksaan. Benar. Bercanda itu lucu. Mungkin sedikit saran ya buat teman-teman cosplayer atau NPC yang mau datang ke event-event itu, atau mungkin buat muelisme sendiri nih. Iya boleh. Tadi kan sempat dibahas oleh dua orang muelisme kita nih, bahwa muelisme itu selalu open, terus bukan open BO Bang ya? Iya, untuk melindungi teman-teman yang akan datang ke ke acara-acara atau yang satu hobi lah sama kita gitu. Nah, kalau saya ya,
Jadi Antum wibu beb. wibu itu nggak salah loh. Ya, lanjut. Ente dirahi sama kartu. Balik dulu. Nah jadi buat mualisme sendiri kalaupun gini ingin melindungi teman-teman NPC sama cosplayernya, cosplayer, NPC. iya. Jadi harus ada secara hukum. Nah, kalau misalnya teman-teman mualisme kan kalau ke event kan selalu melindungi dengan cara fisik, benar kan ya? Jadi kalau kalian datang ke sana menjaga mereka dengan fisik kalian. Nah, kalau misalnya saran saya lebih bagus kalau misalnya kalian bekerja sama dengan LBH. Nah, lembaga perlindungan hukum. Jadi itu disediakan oleh negara. Gratis. LBH itu biasanya memberikan secara gratis karena bantuan hukum gitu. Itu langsung tuh bang. Langsung. Tanpa perantara. Kayak jual tanah. Iya. Baik lagi. Rumah juga. Jadi kayak OpenBO di itu aplikasi hijau yang dibilangnya gitu kan tanpa perantara. Face to face tuh langsung. Nah, daripada kayak gini kan ya. Nah, terus lebih baik saran saya nih, saran gua nih, kalian itu bekerja sama dengan LBH atau teman-teman mualisme atau ningen-ningen taci ini ada yang bekerja di LBH, boleh hubungin mereka berdua, terus kolaborasi gitu loh. Buat yang punya komunitas juga tuh, Nah, lebih iya. baik didaftarkan bang. Benar, ada badan hukumnya, jadi kalian bisa melindungi apa ya orang-orang anggota di sekitar Terdekat kalian, ya minimal anggota terdekat kalian gitu loh dari masalah begini gitu. Jadi saat ada masalah, kalian tahu nih mau bawa ke jalur hukum kemana. Jadi biar ada efek jerah. Jangan selama ini kan kalau di Indonesia kan buat salah klarifikasi kelar. Lupakan, iya nggak ada efek jerah. Nah kalau misalnya pengen sesuatu yang yang lebih memberikan dampak kepada si pelaku nih gitu loh, harusnya memang harus bawa ke dunia hukum gitu. Pastilah bang. Biar ada efek jerah gitu loh. Karena kan mental korban ini nggak bisa sembuh dengan klarifikasi. Iya. Pastinya gitu kan. Benar. Udah gitu nih kayak si oknumnya ini nih, dia berlindung sama orang tuanya. Orang tuanya ngurusin nih semua nih. Usahin sekali. Yang penetrasi ke para korbannya gininya. Ya itu sih kalau Cara perdamaiannya gimana? Kalau saya apa gua nih enaknya nih ya? Gua aja lah. Gua aja ya. Kalau gua nih ngeliat ya wajar sih orang tua pengen ngelindungin anaknya itu Wajar. Insting Insting. insting manusiawi gitu. Cuman ya kalau misalnya kesalahan yang seperti ini dibiarkan gitu, tidak ada efek jerahnya, maka ya nih, tahu nggak hukum yang paling berbahaya itu hukum apa? Apa tuh? Hukum sosial. Iya, jadi selain kita melaporkan secara hukum konstitusi nih ke negara kita, betul. nah hukum sosial yang didapatkan oleh si pelaku ini kan udah ngeri banget gitu loh di masyarakat gitu. Pasti dianggap Kalau orang nggak tahu malu, orang tahu malu ya. Makanya gue ya berharapnya mualisme itu bisa bekerja sama dengan LBH nantinya gitu untuk melindungi rekan-rekan yang cosplayer, jadi nggak takut lagi nih pengen cosplay apapun gitu loh. Terus NPC juga nggak takut lagi nih pengen ke event, pengen nggak takut belajar segala macem gitu loh. Jadi ya mawas diri aja kita gitu. Kalau misalnya nih saya mau tanya sebagai segi pandang dari abang kan nih sebagai orang tua punya anak cewek gitu. Bayangin nih kalau ada di posisi ini gimana nih? Secara insting ayah naluri pasti manusia itu insting hewan liarnya ada. Oh pasti. Tapi gue tidak akan melakukan pemukulan atau penghakiman secara main hakim sendiri. Betul. Nggak, gue akan ngelakuin hal-hal bodoh akhirnya. Ya setidaknya minimal gue akan buat dia tidak bisa membalas apa yang gue lakukan ke dia. Otomatis pembunuhan dong. Itu kasus yang berbeda lagi. Nah, makanya lebih baik biar karena kita ini negara hukum dan hukum. Jadi orang yang bijak gitu loh. Kita laporkan ke polisi, kita serahkan ke polisi biar polisi yang menangani secara hukum. Kalau gua sih seperti itu gitu. Cuman ya namanya manusiawi ya pasti ada emosi. Betul. Tapi ya ingat ya teman-teman ya, buat yang ini cerita dari teman-teman yang ada di dalam lapas segala macam itu. Itu kejahatan seksual itu di dalam itu akan dapat ganjaran lebih parah daripada perampokan segala macam, karena yang perampokan segala macam mereka dianggapnya ya udah gitu nyari duit ya karena faktor ini hidup. Tapi kalau misalnya untuk seksual ini itu udah macam-macam, ada yang cerita ya menurut beberapa orang ya, ada yang dibalsem, ada yang di itu segala macam, wah parah pokoknya.
Jadi mikir deh 2 kali deh atau 1000 kali deh mikir deh buat ngelakuin hal-hal bodoh kayak gini gitu. Betul. Ya kalau lu ngerasa ganteng, lu ngerasa bisa dapet banyak cewek, ya kenalan baik-baik ya. Kalau suka sama suka itu is okay Is gitu. okay, itu Bang, balik betul. ke mereka orang, Yoi. balik ke orangnya lagi gitu. Mau loh. sama mau. Mau sama mau bener gitu loh. Jadi ada apa ya? Kalau sekarang itu kan kayak keterpaksaan jadinya gitu loh. Lu betul. melecehkan seseorang gitu loh. Udah itu gitu hukumannya berat loh. cuman temen project doang, belum temen deket nih ibaratnya gitu. Iya, Dia udah gitu. seberani itu ngirim-ngirim sesuatu yang bersifat vulgar gitu. Ya itu jelas diatur sama undang-undang undang-undang pornografi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian membuat mendistribusikan pula gitu wah. Apalagi undang-undang ITE juga ada yang mengatur hal-hal itu gitu. Tapi menurut lu nih Bang, Iya. si pelakunya ini dia ada kayak kelainan juga gitu Dari segi mental lah. mentalnya. Kalau dari psikologi nih, Psikologi betul. jadi gini nih, menurut pandangan psikologi, Psikologi. Karena kan gue juga kan sebagai XR, jadi gue juga sedikit Oh, apa ya, siap. sedikit mengerti lah tentang psikologi. Jadi gue belajar dari teman-teman psikologi gitu. HR itu apa Bang? Nah, human resource. Human Jadi resource. kalau di HRD. ya HRD kalau dikenalnya. Nah, untuk psikologi sendiri ya, kalau gue lihat dari kasus ini, ya, kita pelangah dari awal gitu, dari dia datang, ngeremas tangan segala macam sampai dikritik itu kan. Itu baru satu korban tuh Bang. Iya. Nah, itu kan ada ini ya, ada unsur di mana dia melakukan seksual dengan kekerasan. Iya. Karena menggelitik itu sudah bagian dari seksual sebenarnya. Karena yang dirangsang adalah saraf. Saraf. Nah, saraf untuk Nggak mesti alat iya, kelamin libido. juga kan? Iya, benar. Jadi titik-titik sportnya yang dirangsang sama dia. Kayaknya sih terencana itu, yang begini-begini itu terencana atau spontanitas. Spontanitas. Kalau terencana pasti dia akan melakukan di tempat yang lebih aman. Lebih aman. Kayaknya ini sepertinya spontanitas. Spontanitas dan naluri lah. Naluri sebagai bajingan. Gua ngomong nih. Tempat ramai lagi. Nafsu. Ya, nafsu. Sekarang itu sudah tidak terbendung kawan. Iya. Ini saya paling sayang. Nah, jadi kalau buat teman-teman nih, saran ya, balik lagi gitu. Kalau misalnya mau membuat sebuah komunitas, itu diatur di undang-undang. Iya, iya. Ya kalian bebas untuk berkumpul, untuk melakukan apapun kegiatan yang positif itu bebas gitu. Tapi jangan lupa ada badan hukumnya. Nah, kalau bisa kalian juga sering-sering nih konsultasi atau ngobrol sama LBH. Maaf tadi LBH apa ya? Lembaga Bantuan Hukum ya? Ya. Nah, lembaga bantuan hukum biar apa ya, ada pemandu kalian untuk mengerti hukum di Indonesia gitu. Jadi kalau seandainya ada apa-apa kalian ngadu ke mereka langsung tuh. Gua rasa mah kalau buat komunitas yang udah gede ya pasti udah bekerja sama sih Bang. ya. Nah, harusnya sih kalau memang si korban-korban ini Tergabung di dalam komunitas tersebut, harusnya komunitasnya lebih peduli dong. Nah, jadi menunjukkan komunitas itu bukan sekedar tempat happy-happy gitu, tapi saat temen lu ada masalah, lu ngerasa juga sakitnya gitu. Makanya komunitas tuh melakukan defensif dengan hal-hal begini gitu. Jadi ada persiapan, itu lebih mateng lah persiapan untuk kejadian-kejadian begini gitu. Jadi balik lagi kayak memang dia ada sedikit gangguan dari mental. Kalau gue lihat sih bukan gangguan mental tuh banyak banget Banyak sebenarnya. Tapi kalau ini sih balik lagi ke orangnya sih, memang orangnya entah dia nafsuan atau gue kan nggak kenal ya orangnya siapa, gue juga nggak pernah ketemu. Terus ya kalau misalnya sampai kejadiannya begini ya berarti memang sudah terniat gitu loh, sudah dilakukan. Kecuali kalau dia baru ingin melakukan berarti belum terjadi. Ini kan sudah terjadi gitu loh. Dari segi hukum nih Bang, dia kan mencoba membuat sebuah video klarifikasi nih. Dengan cara dia ngomong minta maaf dan nyebutin bahwa dia hilaf gini-gini lah katanya. Jadi dari segi hukum sendiri nih video klarifikasi ini valid apa enggak nih? Ya kalau enggak sih, kalau secara hukum sih itu nggak diatur ya. Nggak ada ya? Nggak diatur. Cuma masalahnya gini, kalau dia mau minta maaf ya sah-sah aja. Sebagai manusia kita yang memaafkan. Cuma sebagai apa ya? Sebagai korban ya jalur hukum tetap berjalan. Nih, seandainya itu terjadi sama gua akan memaafkan sebagai manusia. Tapi hukum tetap akan berjalan gitu loh. Jadi nggak bisa lu minta maaf habis itu kelar gitu, nah enggak. Jadi walaupun ada mediasi, nanti mediasi tergantung mediasinya seperti apa gitu. Update terbaru sih gitu ya Bang ada ya. Tapi kalau gue lihat dari videonya, itu kan dia kayak baca teks gitu. Kalau memang dia minta maaf ya kayak nggak niat gitu, kayak nggak tulus gitu. Bukan, kalau gue sih nilainya sih bukan itu sih. Bukan dari baca teks ya. Walaupun dia salah gitu loh, tapi ya
kalau dia, gue bukan membela ya, bukan membela si salah nih gitu loh, atau si benar gitu loh, tapi dia namanya minta maaf kan mungkin takut kepleset salah ngomong, Makanya jadi dia lebih baik iya, gitu. lebih baik di teks lagi gitu. Nah sama kayak kita biasanya kan kalau kita podcast kan ya walaupun kalian podcast tidak pernah pakai skrip, saya tahu karena dia ada gitu loh. Improv mulu Improv ya. mulu gitu, tapi ada beberapa orang yang takut kepleset akhirnya pakai skrip gitu. Biar Nah, lebih ya, prepare lah. lebih prepare gitu loh. Sebenarnya bukan, kalaupun nggak pakai skrip sebenarnya bukan masalah prepare atau nggak prepare, tapi pede atau tidaknya. Kalau Betul, kalian kan Bang. udah terlampau pede, udah over pedenya gitu. pede lah. Jadi nggak pernah pakai skrip. Ah, Nah mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin tanyakan gitu terkait ini gitu. mungkin dari segi video klarifikasi udah. Dan update terbaru ada apa men? Katanya Ada mediasi. Mediasi di tanggal 1 kan. tanggal 1 bakal ketemu gitu, bikin surat perjanjian di atas materai gitu. Itu kira-kira gimana sih? Kalau tren korban sih, Nah, kalau dari segi pelaku ya, kalau gue jadi pelaku gue akan melakukan defense. Defense gue adalah Yes. melakukan perjanjian di atas hitam dan putih Nah, bahwa iya, tidak gitu akan tuh. melaporkan. Nah tapi kalau gue sebagai korban gue gak akan mau. Iyalah. betul. Gue gak akan mau. Buat takoyuki ya. Tapi kalau mau minta maaf ya udah maaf, boleh Maaf, gitu. boleh. Gua maafkan gitu. Nah secara manusiawi gua maafkan. Tapi kalau misalnya ini kalau gua sebagai korban ya, Ah, sebagai korban ya gua akan memaafkan. Tapi untuk proses hukum yang akan terus berlanjut. dilanjutin terus Dilanjutin. nih. Kalau ya. itu saran gua, tapi ya terserah sih, balik lagi ke korbannya gitu, Betul, balik lagi ke ininya. Masalahnya di undang-undang itu diatur loh, ada denda sampai 300 juta, ada hukum penjara 5 sampai 15 tahun gitu lah untuk seksual gitu loh. paling enggak ya paling kecil-kecilnya 3 tahun lah gitu ya kan. Tergantung ya. Kalau kayak gitu kan kita harus bahas pasal juga tuh. Kira-kira pasal apa aja tuh yang kena kalau misalnya memang dilakukan jalur hukum? Kan udah dibilang tadi tuh ada kekerasan, pasal kekerasan, terus ada pasal pornografi, Pelecehan seksual. yang kita bilang tadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ya. Nah, terus ada juga Undang-Undang ITE, penyebaran konten gitu loh. Nah, itu juga Pengadaan ya. pembuatan, pendistribusian gitu loh. Jadi ada gitu loh, undang-undang itu udah diatur. Lu tahu nggak sih, men, Bang? Yang kasus dia OnlyFans aja dia ditangkap. Tangkep. Dia jualan konten sendiri loh gitu ibaratnya. Konten diri dia sendiri, Bang, jualan dia Nggak gitu. ngerugiin orang. Nggak ngerugiin orang, nggak ngelecehin siapapun dan orang bayar ke dia gitu. Masih kena dia dan ini udah menyangkut publik, Bang. Ya, Ibarat kata orang umum gitu. korbannya udah banyak. Korbannya juga. udah banyak, lebih dari 1, ada 7 orang apa kalau nggak salah. Masa 7 dia men. cuma minta maaf beres. Ah. Nggak lucu juga sih kalau kayak gitu kan. Itu 7 dikit lagi hampir 1 kesebelasan tim sepak bola anjir. Betul. Iya gokil Nah, sih. kalau gitu sih balik lagi ya, kita balik lagi ke korbannya. Kadang-kadang korban nih di Indonesia kita perlu tahu nih, Ya. ada kecenderungan malu untuk mengungkapkan bahwa kita korban. Betul, Bang. Karena kan dia di bawah umur juga nih, Bang. Siapa di bawah umur? Kebanyakan cosplayer itu Kebanyakan di bawah umur, jadi usia sekolah lah. Usia sekolah juga banyak. apalagi- Jadi dia nggak malu gitu. Apalagi korbannya di bawah umur. Nah itu perlindungan anak. Itu lebih parah lagi malah hukumnya. Lebih parah gitu. lagi. Itu bisa disebut pedofil. Pedofil. Kalau di bawah umur ya. Iya. Tapi kalau misalnya mereka sudah cukup usia, Kerja atau kuliah, atau kuliah, sudah minimal di atas, kalau di negara kita kan legal itu kan untuk mendapatkan KTP itu kan umur 17 tahun ya. Yes. Nah, di atas 17 tahun ya mereka masuknya ke pelecehan seksual. Pelecehan Tapi kalau seksual. misalnya di bawah itu berarti kan ada perundungan terhadap anak secara seksual gitu. Betul. Nah, kekerasan dalam seksual itu bukan hanya fisik, bro. bukan episode. Tapi chatting, kita mengancam segala macam itu sudah termasuk kekerasan, apalagi yang mengandung seksual gitu. Iya. Itu sudah termasuk kekerasan. Dia bahkan sempat ngomong, gua akan bunuh diri gini-gini kan kalau lu ramein kasus gua ini Ya gitu. itu hak dia mau Defense bunuh dia. diri. Ya kalau itu mau bunuh diri ya hak dia gitu loh. Kita nggak bisa ngelarang juga dia mau bunuh diri Iya, gitu. betul. Jadi itu kayak dia ngancem sih, lebih ke ngancem. Tapi pengancamannya sih. Ya itu Defense-nya dia. tapi bukan ngancem ke pelaku kan, bukan ngancem ke korban kan, ngancem dia mau bunuh diri ya. Kalau gua sih ya biarin aja gitu. Itu hak dia gitu mau bunuh diri gitu. Ingat ya, Tuhan itu tidak akan merubah nasib seorang kaum kalau bukan kaumnya sendiri yang mau berubah. Nah, tapi gini, contoh gini ya, kalau dia mau bunuh diri, Tuhan nggak akan ngebatalin kok dia bunuh diri, biarin aja dia bunuh diri gitu. Ya, Nah, Ben. Iya, Jadi kan? makin berkurang orang-orang yang gak guna gitu. Betul. Di event juga makin nyaman, tentram, aman. Betul. Kesimpulannya begitu ya dari Lebih kasus kayak kali ini. Menurut gue Dexter sendiri ya masih lebih oke lah dia. Oke lah, bisa terstruktur lah. Terstruktur Kalau ini rencananya. terlalu beringas sekali. Oh, yang kasus Dexter kemarin. Dexter ya. Nah, dari kasus ini nih, kesimpulannya gimana menurut lo?
kalau kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya juga ya gitu. Jadi banyak terjadi hal-hal seperti ini kan sebelumnya gitu. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu kesempatan ini dalam kesempitan. Nah, saran gue sih balik lagi ya, nih buat ningen taci nih semua nih gitu loh, ningen taci, mualisme dan segala macamnya gitu. Nah, kalau mau aman, ayo bergabung ke komunitas, komunitasnya kerjasama dengan LBH. Nah, nanti nih mualisme kita sebenarnya apa yang disebut komunitas itu kan orang yang sevisi dengan semisi gitu. Betul. Jadi udah kumpul di tempat yang sama, itu udah jadi komunitas gitu loh. Nggak mesti ada nama ini, nggak mesti ada nama itu udah komunitas gitu. Nah, karena perkumpulan itu udah komunitas gitu. Nah, jadi nanti kalian gua saranin nih kerjasama sama LBH gitu. Nah, jadi kolaborasi mualisme dan LBH untuk melindungi orang-orang seperti korban ini. Gitu. Someday bisa lah kalau emang kita kalau memang besar ya. Besar ya kan. Ayo teman-teman tolong supportnya tuh buat mualisme tuh. Biar kalian juga aman gitu. Nah, kalian juga aman. Jangan lupa like, subscribe dan pokoknya gitu. Komen apa aja dah gitu ya kan. Kayak biar kayak YouTuber gitu. Kita emang udah YouTube. Oh, udah YouTube ya gitu. Oke. Iya. Mungkin ada lagi pembahasan yang lain nggak? Kalau kita pribadi kan karena kan kayak gue sendiri nyimak nih. Ini kan pembahasannya kan dalam nih. Gue juga nggak mau salah-salah kata nih kan. Apalagi kita minta nasihat juga dari orang yang ngerti hukum juga gitu. Jadi lebih banyak nyimak sih gue dan masukannya juga tadi ya kita sudah record juga gitu. Kedepannya kayak gimana nanti coba jadi bahan pertimbangan buat mualisme juga mau kayak gimana kedepannya gitu. Nah, untuk YouTube tetap jalan, cuma untuk media sosial atau komunitasnya nanti coba kita dalami terlebih dahulu gitu. Satu lagi nih Bang, jadi Ogut mau nanya nih, dukungan mental untuk para si korban untuk saat ini yang terbaik tuh gimana tuh? Yang terbaik itu kalian tidak usah chat mereka. Karena mereka akan terganggu dengan chat kalian. Pasti. Contoh nih ya, contoh nih di keadaan berduka deh. Kita lagi berduka, tiba-tiba orang ngechat banyak, itu nggak akan kebaca juga gitu. Jadi kepo lah orang kepo. lebih baik tunggu masalah mereka selesai. Kalau misalnya kalian bisa membantu saran, berikan saran gitu daripada cuma sekedar menanya gitu. Nah, atau gini, kalian datangi si korban, ketemu langsung gitu loh. Tapi jangan konteksnya konten ya. Ketemu langsung, bahas mau gimana, atau ada tanya ada apa. Kalau ada pengancaman dari pihak-pihak ketiga gitu loh, itu juga bisa di-record gitu loh, untuk jadi bahan laporan gitu. Nah, jadi jangan takut lah gitu buat teman-teman ningen taci semua. Siapapun korbannya, kalau misalnya kalian malu speak up, kalian boleh hubungi mualisme. Nanti dengan bukti-bukti yang kalian serahkan, insya Allah mualisme akan membantu kalian. Kata Koyoki, jangan lupa Jafri. Iya. Kita curhat bareng. Benar. Ini curhat yang benar ya. Bantu buat support mental sih. Memang. Ya. Untuk mengambil hak-hak yang telah dirugikan nih. Iya. Itu kata Koyoki. Jadi jangan malu buat memperjuangkan haknya. Gitu. Ya. Kayak teman-teman yang kemarin kan yang sebelum kasus ini kan juga ada yang speak up kan. Kalau nggak ada yang speak up juga nggak ada yang tahu kan. Pasti Bang. Iya. Kita juga kalau nggak melalui media sosial nggak bakal tahu ada kasus kayak gini. Iya. Makanya teman-teman juga kalau bisa nih saling jaga gitu. Jadi memang berteman itu selain di event di luar juga kalau bisa akrab. Jadi saling berbagi hal seperti ini. Kalau hal-hal begini nih memang harus dibagi nih. Kalau nggak dibagi ya akan kebiasaan. Iya benar. Karena predator begini nih banyak nih. Banyak. Gue punya anak perempuan ya. Kalau di diri gue di keluarga gue orang nggak tahu deh gue bakal ngelakuin apa. Yang jelas ya kayak gue bilang tadi, gue nggak akan main hakim sendiri, tapi ya gue nggak akan mau damai. Karena harga diri betul, dan bakal ngaruh ke psikolog sampai dia dewasa. Iya benar. Apalagi anak-anak kalau korbannya anak-anak ya. Jadi kayak udah bukan drama cosplayer lagi sih, ini udah kayak kriminal sih bisa dibilang. Criminal. Jadi ini kan masuk ke pelanggaran pasal KUHP yang dilakuin sama si tersangka ini. Tersangka ini oknum ini ya kan. Ya mungkin gitu sih kurang lebihnya. Mungkin apa lu ngomongin gitu aja. Mungkin. Kita juga udah ngesumon yang tadinya nggak mau speak up karena maunya di belakang layar, akhirnya mau tampil jadi NPC gua. Jadi NPC biasanya. Kan gue bilang nih bayaran mahal ini. Mahal sekali. Gue sebagai mualisme nih. Oke lah, gue mengeluarkan uang Rp1, Rp2 gitu demi konten yang berkualitas. Betul. Ya minimal ya sebungkus-bungkus acan mah ya. Makanya ya nih buat teman-teman ningen taci jangan lupa nih tolong support mualisme terus sampai dari channel ini kecil sampai gede nantinya. Amin. Mualisme gua harap bisa melindungi orang-orang korban-korban yang dilakukan seperti ini nih, gitu. Yang terjadi begini.
di event-event itu. Jadi kalau sekarang yang gue lihat Molisme melindungi secara fisik, insya Allah kedepannya Molisme bisa mampu melindungi secara hukum. Lebih ke ini sih bang, kita kayak ke wanita-wanita ini ya, karena kita Cewek korban. berusaha gentleman nih kayak Sanji nih kalau dalam anime ya kan. Tapi jangan salah loh, ini bab pelecehan seksual bukan cuma wanita aja. Oh itu laki-laki juga ada. Laki-laki juga. Jadi kalau misalnya konteksnya kan selama ini kan kalau wanita dipegang-pegang itu kan pelecehan. Korban cewek. Gitu. Kalau laki-laki juga akan sama. Yoi, Karena hukum itu tidak memandang gender. nggak mana gender betul. Genderless lah. Kelamin lu perempuan atau laki-laki ya hukum tetap sama. Yang laki-laki juga kalau ada Bisa jadi misalkan korban, itu, kan? jadi korban bisa lah. Nanti kita bantu. Jangan malu juga. Jangan Mentang-mentang malu. Otot lu gede, badan lu keker, lu dilecehin, lu takut ya. Malu gitu, jangan. Pokoknya intinya Molisme siap lah ya buat bantu support. Iya. teman-temannya. Support mental, support kebenaran ya kan. Membantu menguak-nguaknya. Wah, itu paling demen gitu tuh. Iya. Julitin biar asli. sampai kena Atau, mental atau gini gitu. deh, mungkin teman-teman ini deh, teman-teman korban gitu, Iya. yang jadi korban gitu. Nah, kalau ingin berbicara di Molisme boleh datang ke Molisme gitu loh, hubungin Molisme. Betul. Nanti kalau misalnya malu segala macam kita bisa sensor mukanya gitu loh. Kita kalau mau berbagi cerita boleh datang. Pengalaman. Iya, pengalaman. Betul banget. Hubungin dah Molisme deh, boleh deh. Langsung bisa komen di bawah sini. Jadi bukan cuma sebatas ini ya, nanti kedepannya juga ya gua rasa sih Molisme akan konsisten ya untuk speak up masalah-masalah begini karena ini krusial banget menurut gua. Dan ngomong-ngomong ini kita berbicara seperti ini semua berdasarkan fakta yang Fakta kredibel yang kan. Iya. Ada buktinya. Jadi kita nggak sembarang ngomong-ngomong walaupun ya kadang melenceng dikit lah ya kan. Biasa lah itu. Karena yang pasti kita sebelum melakukan podcast ini Kita riset dulu. Kita riset dulu dan sudah menemukan bukti-bukti real dari pengakuan korban. Korban-korbannya. Kalau nggak ada korban juga ngapain juga kita bikin kayak gini Iya lah, gitu. ngapain capek-capekin. Betul. Dan Mending kita naikin AR ya enggak? Kita juga nggak akan West. ini, kita juga West. akan nyebarin hoax gitu loh. Iya, Karena betul. penyebaran hoax itu kan juga berbahaya. Berbahaya. Ini kan dari korbannya sendiri ya. Dari korban mengatakan. sendiri. Jadi bukan dari si A, si B, si C gitu. Betul. Nah, ada Emang pihak dari korbannya ketiganya. sendiri gitu lah yang mempublish gitu. Dan bahkan si korban juga ngomong thank you ya kau udah di reshare. Iya. Itu Seneng di bang, kayak sharean seneng kita. gitu ya. Nah itu bentuk support. Bentuk support. Nah itu bentuk support kita. Yoi. Atau teman-teman yang lain juga boleh ngelakuin itu. Jadi biar lebih banyak yang tahu. Ini buat apa ya? Buat IO nih, event organizer segala macam nih yang mau ngadain event-event, tolong ya orang-orang begini itu ditandain dong. Betul, blacklist. Nah di blacklist. Tolong masalahnya. diingat. Iya tolong diingat. Kalau bisa itu dibuat daftarnya. Walaupun ya mau ngadain event kalian mau ngundang siapapun kan bebas siapa aja boleh datang gitu loh. Cuman ya kalau bisa pengamanannya lebih diperhatikan. Jadi lebih prepare lah IO gitu loh untuk hal-hal seperti ini gitu. Nah jadi ada kalau bisa itu dibuat sebuah tempat pengaduan. Wah itu Nah, penting banget. ada Belum selama ini ada sih itu. Selama ini belum ada kan Belum ada, di betul. event-event itu. Nah, kalau bisa tuh ada memang pos pengaduan gitu. Pos pengaduan. Pos pengaduan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka langsung ngadu ke situ. Kebetulan pasti event itu di bawah payung hukum. Yoi. Nah, jadi buat IO tuh harus lebih prepare sebenarnya tentang keamanan gitu loh. Ya kalau misalnya nih sekarang nih saran gue nih satu lagi nih ya. Kalau misalnya IO belum menyediakan itu, ayo Molisme aja nih Molisme. jadi pos gitu. Boleh, Jadi boleh, pos. boleh. Ya kalian Boleh, memang boleh. bukan polisi, bukan penegak hukum, tapi setidaknya kalian bisa bantu bicara gitu nah. Ya. Atau bisa menyelesaikan pada saat itu juga gitu loh. Bisa melindungi mereka gitu. Jadi kalian juga selain Molisme datang ke acara kalian juga harus siap-siapin nih. Ya. Satu orang buat atau siapa berapa orang gitu buat ini buat tempat pengaduan. Yes. Kalau perlu dibuat teks pengaduan gitu. Pakai kotak terserah atau mau langsung ke Japri boleh. Bukan cuma pengaduan kehilangan HP atau gitu ya. Kalau itu susah juga Susah kita juga nyarinya. nyarinya. Masalahnya kita bukan anjing pelacak. Kenapa kita kan terus nyari HP? Iya kan? Tapi kalau yang begini-begini nih bisa lah gitu nah. Ini nggak apa-apa sih kalau misalnya memang di event ada gua HP hilang nih gini. Iya, Jadi boleh memang juga. Kalau ada yang lihat status kita kan biar jadi lebih aware lagi gitu. Betul. Tapi yang harus dinotis dari kita mau buat pengaduan gitu, pertama harus minimal ikutin IG Molisme dulu nih. Kita nanti akan kemananya kan kita bakal infoin dari media sosial di IG mau kemananya. Jadi kalau misalnya memang nanti kita ke acara tempat A, nama acaranya ini, kita cari aja kita muka gua sama muka Emil nih, pasti yang udah sering ketemu mah udah gak asing lah gitu. Kalau udah ketemu kita terus menemukan hal kejanggalan kayak drama cosplayer atau ada kasus pelecehan kayak gini lagi, kita bantu up secepatnya sih Mil. Ya, terus ini nih, gue tertarik tadi tuh sama yang siapa sih Aris ya? Oke, Aris NPC. Yang komen tadi Komen tuh. di video Aris itu. tuh, apa dia rasanya pengen masuk ke komunitas anti predator. Nah,
Kalau bisa nih, karena di acara-acara event gitu kan, di Jepangan itu, misalnya kalau misalnya di film-film isekai itu ada guard. Iya kan, benar kan, ada guard gitu. Nah kalau bisa sih memang ada komunitas guard untuk itu gitu loh. Iya. Atau CEO menyediakan. Nah kalau memang belum ada, ya udah kita sama-sama jadi guard. Buat teman-teman yang ada di sana, maupun itu perempuan, laki-laki, anak kecil, orang dewasa, terserah. Gue pribadi nih men ya, gue kan berasal dari sebuah komunitas punk nih. Di punk itu sendiri, cewek itu sendiri lu dilindungin lo. Ada nih cewek nonton gigs ya kan, kayak dia mosing gitu di tengah-tengah crowd laki semua, dilindungin. Ada yang megang-megang gini-gini ya disingkirin. Dan sekarang nih di event kayak gini masa nggak ada gitu ya kesadarannya gitu. Yang notabene punk itu lebih keras. Ya itu dia Bang. Ideologinya dibanding Iya. ini gitu. Nah Makanya. Jepangan. di Jepangan gitu loh. Nggak maksud ada gua yang gitu. begitu Jadi, gitu. kalau bisa Moelisme memulai deh. Ayo Moelisme buat di situ setiap event buat pengaduan ke sini. Yoi. Nah, terserah mau mereka mau WA, DM atau mau langsung ketemu atau apa terserah gitu. Pokoknya yang ada di hari itu ya kalian harus siap untuk melindungi mereka gitu. Nanti kalaupun ada masalah jalur hukum, kita nggak takut kok kalau ke jalur hukum ya karena kita benar. Asal ada bukti, ada saksi ya kenapa enggak gitu. Kalau kita salah baru kita tahu. Kalau kita salah kita takut. Terutama buat adik-adik ya kan, adik-adik yang datang ke event tanpa orang tua, cuma Tanpa sendiri, tanpa rekan ya kan. Jadi boleh banget pokoknya kalau ada masalah atau gimana. Ini kalau bisa si Aris nih diajakin gabung Moelisme nih. Nah, Aris Gua suka nih NBC. orang-orang Harus iya. NBC nih. Aris nih tolong nih Aris ya. Iya. Kita notice nih. Keren. Emang dia paling keren. Iya keren nih. Masalahnya keren banget. Maksudnya dia gentle banget gitu loh. Jadi laki-laki pengen masuk ke komunitas untuk perlindungan gitu, Betul, untuk melindungi seseorang gitu. Jadi gimana men menurut lo nih? Mungkin masukan dari Bapak Arif ini Ya. jadi bahan buat kita nanti Evaluasi. sih untuk kedepannya Moelisme apakah cuma sekedar kita hobi foto bareng cari konten, mungkin kita ada yang bisa lebih bermanfaat kayak Yes. pengaduan kita memang tadi sudah dibilang bukan polisi tapi kita coba membantu sih lebih tepatnya Betul. buat cepat memviralkan biar rame. Kita bukan ngejulit ya, memang nyatanya kita pengen ngebantu kan dan melindungi juga. Pokoknya kita pengen numpang famous juga karena Iya. kasus ini, bener kan? Ya atau ada kekerasan di event, kalian bisa langsung ke Moelisme gitu loh. Kita bisa bela gitu nah. Karena cosplayer ini udah gue anggap sebagai kekasih gue nih semua. Keluarga lah bisa lebih tepatnya kan. Kita udah anggap keluarga kalau bisa memang kita udah satu event gitu. Waifu gue semua lah pokoknya. Dan kita nggak cuman kayak wah ini cosplayer aja gitu. Enggak, kita juga NPC sama. Enggak ada Mau beda-beda. NPC, mau cosplayer, mau apa tukang dagangan Starling. Starling dan tukang somai yang pakai ikan sapu-sapu. Yes. Tetap itu bagian dari event ya. Karena dari event. karena event itu nggak akan ada kalau nggak ada NPC, nggak ada yang dagang gitu nggak ada, event nggak ada. Mas-mas satpam yang suka Mas Satpam Iya. yang suka ngomelin gua. Iya. Bangun gua ini duduk sih. Jadi gimana men? Akhir kata ada yang perlu ditambahkan? Gak ada sih, cukup kalau lu sendiri gimana men? Menurut gua yang dijelasin dari Pak Arif ini tadi udah pada poin yang penting ya kan. Lengkap sih. Sudah lengkap, paket komplit. Jadi buat teman-teman Ningen Tachi, Wibu Tachi, Bayar bayar dong pakai lengkap. Paket lengkap. Bisa nanti langsung ditonton videonya Kakas kalau udah rilis. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya di YouTube channel Moelisme. Sebuah channel yang mengandung Unsur moe. Thank you.